tanah punya A, ketika kita berikan pembelian 2010 itu, dia tidak memberikan kepada kakaknya. Dia tidak memberikan kepada adiknya sejumlah uang yang telah mereka sepakati dalam kaumnya. Itu faktor yang pertama. Meninggal orang tua saya, meninggal Pak Etek saya, dan meninggal istri yang saya cintai di dalam penjara. Tapi apa yang terjadi, Tuhan membantu saya ketika jaksa mendatangi saya lagi untuk naik jilid 2. Saya larang Pak Jaksa, jangan dinaikkan jilid 2, cukup saya yang korban. Tidak perlu ada korban berikutnya, karena bagaimanapun ini saya diamanahi bertanggung jawab dan saya ikhlas di dalam penjara ini. Tidak perlu ada penambahan orang masuk penjara. Karena dia bilang kepada saya ada 11 orang lagi yang akan ditargetkan untuk masuk penjara. Antara lain ada rektor, ada wakil rektor lain, ada kepala biro, ada kabak keuangan, ada kasubag keuangan, ada bendahara, ada perencana, dan 5 orang pemilik tanah. Nah, jadi ada 11 orang yang ingin masuk lagi. Tapi jaksa tidak mau karena tidak terbukti. Kesalahan itu pada ketua panitia saja. Tapi tidak mungkin uang ini keluar tanpa ada pejabat persetujuan pengeluaran keuangan. Tidak mungkin uang ini keluar karena ada lagi panitia pembelian tanah. Saya kan ketua panitia pengadaan. Nanti ada ketua panitia pembelian tanah. Nah, tidak saya sebut nama-nama itu. Dan punya anggota pula sekian sejumlah orang. Ada nanti pejabat PPSPM. Ada pejabat pengguna uang. Dalam ini rektor. Maka itu kita teliti. Pak Prof kata, jaksa kepada saya yang datang kepada saya itu namanya Pak Mulyadi. Jaksanya Pak Mulyadi. Nggak bisa Pak Prof, karena ini tidak mungkin hanya melalui seseorang saja bisa masuk penjara, yang lain tidak mungkin. Akhirnya terjadilah proses kedua, maka tahun 2018 itu ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, maka beberapa teman-teman itu ada yang sakit, Bapak Rektor sakit ketika itu, dan akhirnya meninggal dunia. Begitu juga Amrul Wahdi, begitu juga sahabat saya Amzirwan, ada Pak Saparudin dan kawan-kawan itu yang sebenarnya berjuang juga dalam pengadaan tanah ini. Tapi mereka pada semua ada yang meninggal dunia. Akhirnya masuk penjaralah PPK, pejabat pembuat komitmen. Sebetulnya dia tidak masuk sebetulnya sudah, karena pembelaan yang saya sudah katakan di dalam persidangan, saya yang bersalah bukan mereka. Kira-kira begitu. Tapi dalam hal hukum saya telah memperjuangkannya. Akhirnya dia masuk, ditambah dengan 4 orang pemilik tanah. Dan sebagian mereka masih di dalam penjara, dan sebagian sudah ada yang keluar dari penjara. Kira-kira begitu. Akhirnya saya di pesantren dalam ketetapan hukum 4 tahun, tapi saya jalani hanya 2 tahun 4 bulan. Nah, tentu timbul pertanyaan, kenapa bisa secepat itu saya keluar? Pertama, dalam pembuktian, karena itu adalah lebih kepada perdata bukan pidana. Buktinya telah masuk pemilik tanah. Nah, tadinya pemilik tanah kan belum masuk. 1 tahun 2 bulan saya dalam penjara masuk pemilik tanah. Nah, karena ini persoalan perdata bukan persoalan pidana. Kenapa tidak diselesaikannya tanah yang saya beli? Yang kedua baru PPK, tak ada pilihan. PPK itu masuk memang karena jabatannya. Padahal itu kan saya yang menyelesaikan semua, tapi karena di tangannya uang itu dikeluarkan. Yang satu lagi adalah Bapak Rektor yang mestinya masuk, tapi karena dia didahului oleh kematian, maka selesai perkaranya di situ. Kemudian Amrul Wahdi, pejabat PPSPM,
yang mestinya masuk juga, tapi dia meninggal dunia juga di dalam persidangan. Kemudian ada yang stroke dan sebagainya. Nah, akhirnya ya tinggallah saya bersama teman-teman di sana sebagai pembina rumah ibadat di situ. Yang melanjutkan. Melanjutkan, akhirnya saya dikeluarkan karena pertama ini adalah murni perdata. Yang kedua, saya berkelakuan baik di sana, membantu pihak-pihak rutan di situ. Maka yang mestinya saya jalani 4 tahun 2 bulan, tapi alhamdulillah saya keluar 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan dikurangi ya, Pak. Ya. Nah, kawan-kawan, mungkin itulah alasan mengapa kampus 3 ini diadakan di Sungai Bangek. Ada banyak kisah-kisah, bahkan sampai Pak Salman Danis ini masuk penjara karena ada beberapa kesalahpahaman tentang pembelian tanah di kampus 3 Sungai Bangek. Bahkan Bapak ini masuk penjara selama yang ditetapkan selama 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan, cuman karena dibantu atau diperjelas lagi menjadi 2 tahun 2 bulan ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak seorang yang membela atau memperjuangkan kampus 3 itu malah dimasukkan ke penjara karena masalah-masalah pembelian tanah? Bagaimana perasaan Bapak, Pak? Ya, secara manusiawi, penjara itu adalah puncak dari sebuah kejahatan. Ya. Tidak ada orang masuk penjara terkecuali yang bisa ke sana itu orang jahat. Ketika itu saya dituduh bukan hanya sebagai penjahat biasa, tapi penjahat luar biasa terhadap negara dan ekonomi bangsa. Maka saya adalah mantan penjahat luar biasa. Maka berbagai perjuangan dilakukan oleh rektor. Ya. Pengencara kita tidak tanggung-tanggung, adalah pengencara dari Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Tapi karena sesuatu dan lain hal kita tidak bisa berkomentar apa-apa, tentu kita harus sadar bahwa itu adalah takdir. Maka saya terima dengan ikhlas, kalaupun di dalam penjara meninggal kakek saya, meninggal adang saya, meninggal orang tua saya, meninggal Pak Etek saya, dan meninggal istri yang saya cintai di dalam penjara. Ada banyak pengorbanan selama Bapak di penjara ya Pak? Iya, itu pengorbanan. Nah, cuma saya juga tidak melupakan jasa-jasa Bapak Rektor ketika itu memperjuangkan saya untuk bisa pensiun. Jadi saya keluar sebelum diputuskan saya mendapat hak pensiun dan saya menerima pensiun. Tapi kemudian alhamdulillah saya diamanahkan lagi untuk menjadi guru besar di sekolah saya pimpin itu sendiri. Barangkali itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Kalaupun saya ceritakan bagaimana kisah memperoleh, mendapatkan tanah, bagaimana kisah-kisah aneh di situ, bagaimana kisah-kisah ganjil, bagaimana saya tidur di rutan itu, tidak pulang, tidak makan, tidak minum, diantarkan makan, malah kemudian begitu perjuangan yang kita lewati di penjara, di pengadaan tanah itu. Tapi bagi saya sebuah keikhlasan saya, karena saya 5 rupiah pun tidak mengambil uang dari koruptor itu, tapi kesalahan saya memperkaya orang lain. Nah Pak, Bapak di penjara itu selama kurang 2 tahun lebih lah ya Pak. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bagaimana Bapak menghabiskan keseharian Bapak itu di penjara? Apa aja yang Bapak lakukan di penjara, atau Bapak membuat suatu perubahan terhadap kawan-kawan yang di penjara lainnya ya Pak? Ya, pertama karena saya sudah juga basic
ilmu-ilmu agama dan dakwah Islam, saya berdakwah, mendakwahi pencopet, mendakwahi para penjahat-penjahat, berbagai kasus di situ. Dan ya tidak kalah penting kita di penjara itu tidak ada yang nyaman, dan kalau ada kedamaian diciptakan kegalauan. Memang begitu di penjara, karena kalau ada teman yang akrab nanti berencana lain untuk bagaimana dia lepas dari penjara. Tapi semua itu saya selesaikan dalam 2 tahun. Pertama, membangun masjid yang indah, yang bagus. Kalaupun sudah ada backgroundnya waktu itu hanya sebuah gedung-gedungan, tapi menjadi masjid yang indah, yang megah, dan masjid yang terramai. Jumlah penduduk yang mendatangi masjid, karena ada dari dirjen yang datang ketika itu, belum pernah di masjid itu tempatnya yang harum, yang sejuk. Tapi kali ini saya semenjak jadi pegawai Menkumham, indah masjid yang baik, yang indah, untuk membina para anggota lembaga kemasyarakatan di situ. Itu kerja saya menjadi juru da'i mubalik di situ, dan tidak kalah ada 11 orang yang saya Islamkan di situ, dari agama Kristen dan dari agama Buddha, yang mereka memilih Islam sebagai agama karena ketelatenan saya untuk memperlihatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Yang kedua, saya tentu sebagai orang akademis yang belajar agama, saya menulis ada buku. Satu di antara buku saya itu adalah pemantapan ilmu saya tentang filsafat dakwah. Ada buku yang saya lahirkan di situ. Yang kedua adalah mengarungi diri menuju ilahi. Itu 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan 1 jilid itu tebalnya masing-masing hampir 600 lembar. Dan itu saya terbitkan. Kemudian ada buku bimbingan penyuluhan agama bagi warga binaan. Dan itulah yang mendapat saya penghargaan dari Menkumham. Saya membuat hasil temuan saya bagaimana metodologi membina warga binaan di penjara. Dan akhirnya saya diamanahkan menjadi pokja pembimbing agama bagi orang-orang yang keluar dari penjara, siapapun, di Bapas namanya. Saya diminta untuk memberi pembimbingan, pendidikan kepada mereka-mereka yang keluar penjara. Jadi saya menjadi ketua pokja pembinaan kelembagaan pemasyarakatan di Sumatera Barat. Dari seluruh penjara-penjara yang ada, jadi saya binalah warga binaan. Maka saya kenal dengan para penjahat-penjahat semua, karena toh akan ketemu dengan saya pada akhirnya itu. Jadi berapapun lamanya di penjara, toh dia akan bertemu dengan yang namanya Samadanis sebagai tim pembina warga binaan gitu. Itu kerja saya selama di penjara. Maka saya habis waktu sambil beribadah, membina masyarakat, saya bertekun diri untuk berhalwat di situ. Kalau dalam bahasa lain saya menyendiri, saya huruf di situ. Dan di situ juga saya adakan wirid-wirid pengajian yang oleh kepala rutan diizinkan jamaah saya masuk ke dalam. Dengan catatan pakai baju putih, semua pakaian putih, tidak ada boleh dibawa apapun, masuk ke dalam. Maka saya adakan pengajian sekali 15 hari dengan lapisan masyarakat yang mengaji di masjid yang saya buat itu, yang saya bina itu. Sekali 15 hari. Jadi saya dikunjungi oleh jamaah saya, oleh para rektor, para teman-teman setia saya. Maka saya tidak merasa kesepian di penjara. Itu yang saya kerjakan di penjara. Mungkin itu sudah ditakdirkan Allah sebagai jalannya ya Pak. Jalan terbaik ya, Pak. Agaknya kalau boleh saya berkata, keterujian saya sebagai guru besar, sebagai penceramah, mubalik da'i, bukan di luar, tapi di penjara. Di dalam penjara. Di situ saya terkesan bergunanya kajian-kajian keilmuan dakwah yang berbagai lini, berbagai kejahatan bisa saya hadapi, dan mereka berjamaah bersama saya. Sampai sekarang teman-teman yang dalam penjara tidak ada yang tidak mengunjungi saya, mendatangi saya, konsultasi dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah mereka baik-baik semua dan tidak lagi masuk penjara. Nah,
Di samping itu Pak, Bapak sebagai ulama besar, sebagai guru besar, bagaimana tuh perasaan Bapak menanggapi jamaah-jamaah Bapak yang memandang Bapak tuh ini seorang guru besar tuh masuk penjara? Apa tanggapan Bapak kepada mereka yang salah paham? Ibaratnya kepercayaan orang-orang tuh udah mulai turun ke Bapak karena Bapak dituduh korupsi dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada awal saya tidak pernah berpikir itu. Dari awal saya tidak pernah, terkecuali orang-orang munafik ya, terkecuali orang syirik kepada saya. Kenapa saya berkeyakinan saya 5 rupiah pun saya tidak mengambil uang itu. Bahkan selama 1 tahun saya bekerja hanya dengan honor 3.800.000. 1 tahun berulang-ulang datang, tidak ada dana lain, karena itu tanggung jawab saya. Maka karena saya tidak berbuat salah, maka saya optimis. Keoptimisan saya itu juga dirasakan oleh masyarakat saya, oleh penggemar pencinta saya. Buya kami itu tidak pencuri, buya kami itu tidak koruptor. Kami yakin, kira-kira gitu. Kalaupun ada sang suaminya melarang istrinya belajar dengan saya, ada temannya melarang, jangan datang lagi kepada koruptor itu. Tidak, saya sekali guru saya tetap jadi guru saya. Maka seperti itu kondisi-kondisi yang saya hadapi ketika itu. Maka oleh rutan diizinkan saya, bagaimana jamaah saya Pak Karutan, diizinkan saya untuk mengajar jamaah. Ya. Bahkan kuliah S2 pun mahasiswa yang datang ke rutan. Jadi saya tetap mengajar di S2, mahasiswanya kuliah di rutan. Itu tidak pernah ada pada yang lain. Tapi itu anugerah Allah. Itu pemberian Allah yang tidak bisa saya abaikan. Maka mungkin kalau ditanya kepada mahasiswa yang kuliah di rutan, mungkin dia sudah jadi siapa sekarang, tidak tahu saya. Tapi setidaknya mahasiswa kuliah di rutan mendengarkan kuliah sekali seminggu, dan diizinkan juga oleh Karutan saya mengajar di rutan gitu. Nah, disinilah mungkin jiwa pengorbanan, jiwa keikhlasan seorang ulama. Bahkan udah banyaknya pun tantangan, cacian, makian dari jamaah. Bapak ini masih ikhlas menerima semua keadaan. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya lagi Pak. Bapak udah banyak terkena masalah, udah banyak ketika Bapak di penjara ada banyak yang meninggal. Cuman Bapak masih ikhlas untuk mengajar di UIN Imam Bonjol Padang sebagai dosen. Padahal UIN Imam Bonjol Padang inilah mungkin yang menyebabkan Bapak atau yang membuatlah masuk ke dalam penjara itu sendiri sebagai jalannya ke situ, Pak. Mungkin begini ya, mungkin para pendengar di mana saja ya yang mendengar TV dakwah ini. Saya lihat dalam sejarah para nabi, para rasul, para mujahid Islam ya. Saya lihat diri saya terlalu kecil cobaan kepada saya. Ada yang lebih besar dari itu. Maka Nabi SAW itu betul-betul saya jadikan contoh saya. Dia per jam dihina, dicaci, dimaki, diembargo ekonomi, sosial, politiknya. Tapi yang benar ditetap sampaikan. Kalau saya hanya baru itu ujian saya. Meninggal istri, meninggal orang tua, meninggal Pak Ete, Pak Adang, Mak Adang. Ya. Kemudian diputus gaji dan segala macam. Ternyata rezeki tidak orang yang memberinya, tapi rezeki itu Allah yang menjaminnya. Maka saya yakin kepada ayat bahwa berdakwah itu janji Allah itu wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang sukses. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka lah orang yang terbaik. Bahkan dalam surat
saya baca, mereka lah di antara orang-orang yang soleh. Oh, ternyata rintangan-rintangan seperti itu tidak menghambat dakwah saya. Dan saya tidak pernah merasa putus asa. Saya berdakwah sampai mati, dan mati-matian dalam berdakwah itu bukan karena saya hebat, tidak. Tapi itu salah satu pengabdian saya kepada Allah Ta'ala untuk kepentingan orang bersama. Begitu juga ketika mengajar di UIN. Ketika saya ditelepon ya oleh IAIN, yang nelpon saya tidak juga Pak Dekannya, cuma hanya Kasubag akademik. Ya, tidak semua akademik, cuma ada menggantikan, ada yang meninggal dunia. Kenapa saya mau mengajar? Pertama, mengasah otak saya. Kalau soal rezeki, saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Hari ini saya menerima keberkahan rezeki-rezeki dari Allah itu. Sekarang saya menikmatinya. Yang kedua, mengajar di UIN itu karena ada di antara keilmuan dakwah yang belum tersentuh dan belum sampai kepada mahasiswa. Mahasiswa tak paham. Oleh karena itu, saya kembali mengasah otak saya, dan membagi-bagikan ilmu itu menurut saya adalah sama dengan membagi-bagikan harta saya. Itulah harta saya. Ilmu itulah harta saya, dan saya harus bagikan sehingga dia berkembang. Sebagai bukti kecintaan saya ke perguruan tinggi. Yang kedua, semua orang yang mengkhianati saya, yang menzalimi saya datangi. Saya kunjungi. Untung kawan masukkan saya ke penjara. Teruji keimanan saya. Saya sudah maafkan kesalahan kawan-kawan yang memberikan informasi-informasi keliru tentang saya, dan saya bersyukur dengan ada kritikan itu kepada saya. Syukur saya masih bisa mengkritik diri saya di dunia, jauh lebih parah lagi nanti di akhirat. Maka saya tobat. Terima kasih wahai kawan-kawan yang mengkhianati saya. Saya tidak dendam, saya datangi, saya ajak berteman, saya kunjungi. Begitu kepribadian saya kepada orang yang mengkhianati saya. Apalagi orang berbuat baik kepada saya, itu tidak pernah saya abaikan. Orang yang berbuat jahat saja, saya temani. Apalagi orang yang berbuat baik. Kira-kira begitu. Maka kerinduan saya mengajar bukan karena di situ uang, tapi adalah ibadah. Kekurangan kita banyak, maka itulah bahagian ladang-ladang ibadah saya. Mungkin gitu. Nah Pak, mungkin ada Bapak sebagai seorang dosen juga di UIN Imam Bonjol Padang, terutama Bapak sering ngajar di kampus 3. Nah, banyak mahasiswa-mahasiswa itu termasuk yang Bapak ajari kan, orang tuh ngeluh pas pelajaran Bapak, Pak ini kok jauh sekali, kenapa sih kampus 3 ini dulu dipindahkan ke sini? Orang tuh ngeluh ke Bapak yang menetapkan sendiri tempat kampus 3 itu. Bagaimana tanggapan Bapak tuh? Wahai mahasiswa, anak-anakku sekalian. Karena kampus itu sudah dibangun, sudah ada gedungnya, sudah ada rektoratnya. Mungkin pengalaman yang adik-adik rasakan juga saya alami. Dulu kampus saya adalah kampus Sudirman. Saya kuliah 79 itu di kampus Sudirman. Tahun 81-82 dibangunlah kampus Lubuk Lintah ini. Airnya ndak ada, tempat duduknya ndak ada, tempat kencingnya ndak ada. Kalaupun ada air kencingnya, airnya ndak ada. Kata Pak Rektor Profesor Amis Repudin, harus pindah. Kalau tidak, kita kena oleh aturan undang-undang. Kampusnya sudah ada, fasilitasnya ada, akhirnya tidak digunakan, itu bisa masuk penjara rektornya. Nah, tentu dosana adik-adik saya mahasiswa tentu paham juga, kalau berhenti pembangunan, barulah adik-adik mahasiswaku semua boleh kalian memprotes, mengkritik.
Tapi coba lihat, sampai malam tetap bekerja, tetap membangun kampus, tetap menyediakan sarana prasarana. Jadi mungkin pada periode adik-adik tahun 2022, 2021, 22, 23 mengalami kondisi yang seperti ini. Tapi bukan berarti itulah pengorbanan, itu juga yang menjadi sejarah bagi adik-adik mahasiswa yang kuliah dalam kondisi kita sedang memperbaiki. Kita silahkanlah Bapak Rektornya, Ibu Rektornya, dengan seluruh tim bekerja. Agaknya 2-3 tahun ini pastilah sarana prasarananya belum terpenuhi sebagaimana di Lubuk Lintas sekarang. Tapi saya lihat kampusnya mewah. View-nya bagus. Kursi tempat duduk dan belajarnya saja betah kita duduk berlama-lama di sana. Ya atau tidak nanti buktikanlah. Mungkin sekarang itu pula lah kendala bagi adik-adik pemula yang masuk 2002, 2003, 2004, mungkin sampai 2005. Tapi yakin saya, rektor dengan seluruh jajarannya tetap berjuang menjadikan kampus yang terbaik 2037. Kampus yang termegah untuk Asia Tenggara. Coba, belum ada viewer yang mengalahkannya sampai hari ini. Di segi viewer, dia adalah kampus yang termegah untuk kawasan Asia Tenggara. Tapi tentu dari segi fisik, kita tentu masih tetap perbaikan. Semoga adik-adik mahasiswa betah dan relakan dirinya. Disitulah Allah akan memberi barokah. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi tidak usah kecewa. Saya juga kadang-kadang bertanya kepada mahasiswa, di mana tempat buang airnya? Pak, airnya tidak ada. Saya terpaksa menahan kencing itu sampai pulang ke rumah. Coba. Ya, tapi saya tidak mengumpat-umpat. Terkecuali pembangunan itu berhenti, rektor duanya tidak bekerja, baru saya kecewa. Tapi dia akan bekerja, mencari dana, sampai kampus yang terindah, yang diidamkan. Coba bayangkan lapangan bola kaki, masjid yang termewah 100 miliar, bukan 100 miliar, hampir mencapai 1,5 T pembangunan masjid, termasuk masjid yang termegah untuk kawasan Asia. Coba. Jadi cita-cita pendahulu saya tetap saya perjuangkan sampai di akhir hidup saya ini. Saya mendoakan, kalau sekarang saya tidak berbuat, tapi saya mendoakannya kepada Allah menjadi kampus yang terbaik di kalangan adik-adik mahasiswa yang datang ke sana dari berbagai daerah, kabupaten kota, bahkan provinsi malah. Itulah perjuangan kita bersama. Bukan perjuangan pribadi saya, tapi itulah amanah yang diberikan kepada saya. Tentu adik-adik mengalami kesulitan di situ. Semoga kesulitan itu akan berakhir. Amin. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, terkhusus untuk yang sudah pindah ke fakultas yang di Saiba, Sungai Bangek, mungkin itulah penjelasan-penjelasan. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah menonton, mendengar cerita ini, begitu banyaknya perjuangan-perjuangan yang terjadi dalam menetapkan kampus 3, rasa mengeluh kawan-kawan itu berkurang lah. Ya Pak, jadi lebih bersyukur. Nah, terakhir Pak, mungkin untuk harapan Bapak ke depannya untuk kampus 3 dan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana, Pak. Ya, sekarang baru pada tingkat beberapa fakultas yang pindah. Secara real, yang pindah ke situ tuh fakultas dakwah baru, diiringi fakultas adab, fakultas syariah, terkecuali yang tidak pindah itu mungkin fakultas tarbiyah. Tentu kepada seluruh mahasiswa yang akan pindah, pertama, akui menuntut ilmu tidak senangnya saja, tapi di sela-sela kesulitan dan kesusahan itulah kita diberikan rahmat, barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu kecewa, terima apa adanya, syukuri apa yang terjadi. Siapa yang mensyukuri yang kecil, maka Allah berikan yang lebih besar. Tapi jika dia tidak bisa bersyukur kepada yang kecil, bagaimana Allah akan memberi yang lebih besar.
syukuri itu adalah kampus yang termegah. Tidak mungkin adik-adik berkumpul hanya di kampus 2 Lubuk Lintah dengan jumlah mahasiswa yang akan mencapai 30.000. Baru 18.000 sudah macet. Konon kalau diterima 25.000. Seperti apa macetnya? Tapi yakinlah, keindahan bukan terletak di serba kelengkapan, tapi keindahan, kenyamanan itu terletak di serba kekurangan. Disitulah kita melihat siapa diri kita. Kalau semua sudah ada, maka dia tidak akan mengalami kesulitan. Namanya musaqqah. Setiap dia mengalami kesulitan, pasti di belakangnya kemudahan. Siapa yang menghadapi kemudahan terus, ketika dia mendapatkan kesulitan, dia tidak punya solutif dalam menghadapinya. Adik-adiklah yang saya banggakan, mahasiswa yang akan pindah ke Sungai Bangek adalah menjadi pejuang pertama dalam pengembangan ilmu keislaman di masa yang akan datang. Sejarah tidak bisa dilupakan. Hanya orang yang tidak benarlah yang melupakan sejarah itu. Saya rasa seperti itu. Ya. Mungkin untuk kawan-kawan sahabat DKTV, itulah penjelasan lengkap mengapa UIN Imam Bonjol Padang dipindahkan ke kampus 3 Sungai Bangek. Sudah kita dengarkan bersama bagaimana pengorbanan, ujian dan cobaan, susah payahnya dari Pak Salman Danis dalam menetapkan tempat kampus 3 tersebut. Ada banyak lagi hal yang harus disampaikan, namun karena waktu yang singkat, mungkin sampai sini dulu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Akbar Nasution beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.